Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2009-2011 menyebut perlunya ditelusuri jejak digital dan potensi ancaman terhadap korban. Oke Pak, itu tadi soal singgungan ada perdagangan orang, TPPO ya, juga judi online itu. Kan kalau yang masih bertugas di negara manapun lah ya, tadi kan punya perlindungan diplomatik. Artinya dikawal ketat ya, apapun dijamin. Mulai dari keamanan, bahkan mungkin kesejahteraan dan sebagainya. Pertanyaannya Pak, ketika misalnya kayak Mas ADP ini, almarhum ini kan beliau juga dulu di Myanmar, terus di mana-mana, beliau konsentrasinya tentang banyak tentu singgungan kasus Pak ya. Ada kemungkinan nggak sih Pak, kemungkinan misalnya ada yang kasus sebenarnya di luar sana, yang ditangani entah itu kapan, semasa beliau masih di luar, terus sekarang balik ke dalam negeri. Perlindungannya berbeda nggak sih Pak? Sehingga akhirnya menyebabkan, ya inilah ketika meninggal jadi tidak wajar gitu. Ya. Ini Mas Lukman, saya kan mantan duta besar. Bukan mantan sih, duta besar nggak ada mantan ya. Iya betul. Jadi pernah menjadi duta besar. Saya juga mantan polisi. Polisi betul. Kabar eskrim lagi Pak ya? Ya, kabar eskrim. Jadi segala kemungkinan itu menurut saya sangat memungkinkan harus dalam masuk list untuk diselidiki. Ya, kenapa demikian? Pengalaman saya pada saat menangani kasus Benjina, itu kan nelayan Myanmar yang menggunakan fake paspor dari Thailand, dari salah satu jaringan di sana yang sangat terorganisir, dikirim ke sini kemudian menjadi rame. Di mana 51 nelayan kita sudah dihukum 9 tahun dan menjalani 1 tahun. Saya minta tolong sama local staff yang orang Myanmar, itu luar biasa ancamannya. Dari duta besarnya yang lama, kemudian dari jaringan yang lain. Jadi kalau dikatakan orang yang bekerja di fungsi TPPO tidak ada sama sekali potensi ancaman, menurut saya yang sebagai mantan polisi, itu saya kira kurang benar. Ya. Apalagi beliaunya juga pernah jadi saksi ya, TPPO ya. Jadi kan kalau kita lihat jaringan, ya, tentunya jaringan ini dia bisa melakukan sesuatu secara profesional, atau dia bisa melakukan secara kasar. Nah, jadi dia bisa melakukan jaringan itu, mereka dari segi finansial dan sebagainya, mereka peralatan, keahlian orang-orang yang dirakut, mereka tuh orang-orang yang sangat ahli ya. Jadi artinya bahwa terutama mungkin kita tidak memilih kebetulan saja ini adalah almarhum ini diplomat, tetapi sebetulnya ketika siapapun yang mereka menangani kasus-kasus tertentu yang berisiko tinggi, kalau terjadi apa-apa berarti harus banyak yang apa sih istilahnya ya Pak, diperiksa ya, ini sebagai dampaknya ya. Betul. Yang paling penting tadi Mas Lukman, jejak digital. Dari komputernya dia, kita baca selama ini dia apa yang dia lakukan. Apakah ada menyinggung pihak-pihak tertentu yang memang memiliki potensi kerawanan terhadap keselamatannya. Yang kedua dari jejak digital HP-nya. Siapa saja paling tidak sebulan, 2 bulan, terserah penyidik bisa menginginkan. Dari incoming dengan outgoing-nya itu satu-satu diteliti siapa orang ini. Di profiling. Sehingga dari situ bisa mempunyai kesimpulan bahwa terhadap almarhum ini tidak ada potensi ancaman, kita coret. Tapi proses itu harus dilakukan. Nah di sini mungkin bagi masyarakat tidak nyaman karena dianggap polisi terlalu lama. Tapi kalau scientific crime investigation, kalau kita lihat di film-film itu Mas Lukman, itu memerlukan waktunya bahkan bulanan. Kenapa? Sehingga nanti pihak penyidik bisa menyampaikan kesimpulan yang bukan hanya ingin memuaskan masyarakat atau tidak memuaskan masyarakat, tapi didukung dengan asumsi akademis, asumsi ilmiah bahwa ini sudah dilakukan, maka saya menyimpulkan ini gitu. Tapi kalau Pak itu sendiri Pak, selama menjalankan tugas waktu itu, Bapak ini udah semua tahu bahwa Bapak itu adalah Polri dan jabatan terakhir adalah bintang 3. Pernah nggak Pak, Bapak mungkin menangani kasus yang terkait dengan transnasional itu, terus tiba-tiba ada menyerempet penguasa entah dari negara yang Bapak tempat untuk bertugas atau dari negara asal Bapak bertugas? Oh, sangat pernah. Saya dulu kan pernah menjadi komandan Satuan Tugas Gabungan untuk
ini apa namanya istilahnya illegal migran ya. Saya pernah ke Australia, kita lihat tempat detention place-nya mereka di daerah yang sekarang Christmas Island. Bagaimana kita lihat, wow itu banyak. Ternyata melibatkan orang-orang imigrasi. Ternyata melibatkan siapa anggota aparat keamanan daerah. Ada melibatkan mungkin dari aparat keamanan laut dari negara tersebut. Kita tidak bisa menyentuh. Tetapi itu adalah potensi yang sangat membahayakan kalau kita ke daerah sana. Nah, tapi kan ini juga tidak menutup kemungkinan orang itu bisa ke kita. Bisa menyuruh orang, bisa melakukan dia sendiri kan. Nah, ini sebetulnya kalau dibuat story-nya dari pengalaman ini bisa membuat sesuatu yang bisa menjadi alert atau early warning atau alert system ya. Mengingatkan bahwa tugas ini memang sangat berat. Contohnya, sekarang orang itu berdinas di mana? Di daerah konflik di daerah timur Gaza misalnya. Di daerah Gaza, kemudian bagaimana di sana ada ketidakpuasan dari mungkin salah satu penguasa yang memang mereka mempunyai teknologi, kemampuan intelijen yang luar biasa. Mereka bisa melakukan operasi senyap selesai kita. Apa Pak risiko-risikonya itu? Ya, satu, hanya beberapa negara yang diizinkan membawa senjata dan pasukan. Seperti Amerika, Rusia, Cina, Prancis. Waktu saya bertugas di Myanmar, di mana waktu itu kerawanannya bagi Indonesia sangat besar. Karena kita dianggap adalah membela Rohingya ya. Itu kita tidak punya senjata. Yang saya lakukan adalah saya minta kepada pemerintah Myanmar untuk memberikan jaminan keamanan berupa pengawalan dan penjagaan dari militer maupun polisi yang cukup. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya home staff ini diplomat. Kalau local staff bukan diplomat. Nah, ini home staff ini memiliki hak imunitas diplomatik ya, atau immunity diplomatic immunity. Nah, tapi kalau local staff enggak. Nah, pada saat almarhum ini menjadi diplomat, otomatis dia akan ditempatkan sebagai home staff. Nah, home staff itu juga beda dari segi salary-nya beda, dari segi hak untuk imunitasnya juga beda. Dan satu hal, Mas Lukman, yang bagi saya ganjil ya. Orang kalau sudah jadi diplomat itu begitu pulang dia pasti mendambakan kapan saya diposting lagi. Kenapa itu bisa begitu? Ya karena memang satu tadi kan ada perbedaan dia masalah hak privilege dia ya. Privilege dia. Yang kedua tentu salary-nya itu bisa 5-6 kali lipat kan. Kemudian yang ketiga adalah dia di sana itu jauh lebih ringan tugasnya dibandingkan kalau dia di Indonesia. Jadi kalau saya logika kembali kita main. Kalau saya sebagai seorang diplomat, saya sudah dapat posting. Wah, saya mungkin kalau perlu harus potong kambing ya atau itu kan. Tapi tiba-tiba ini ada kesan bahwa salah satu kemungkinan bunuh diri. Nah, ini yang harus didalami betul. Harus didalami masalah ini.